Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fauzi Sopianudin dari Prodi PAI Karyawan 2021 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi manusia, dari mulai pengertian, macam-macam emosi dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu pengalaman yang bersifat subjektif atau dialami berdasarkan sudut pandang individu. Yang kedua, emosi berhubungan dengan konsep psikologi lain seperti suasana hati, temperamen, kepribadian, dan disposisi. Macam-macam emosi. Yang pertama ada takut. Nah, takut ini disebabkan oleh situasi sosial, objek yang nyata. Yang kemudian ada khawatir, yaitu bentuk ketakutan yang bersifat imajiner atau hayalan semata. Misalnya, khawatir kalau tidak berhasil melakukan sesuatu atau mungkin tidak lulus ujian. Selanjutnya ada marah. Nah, marah ini disebabkan karena perilakuan yang tidak adil, bisa disebabkan oleh itu. Selanjutnya ada sebal, karena merasa terganggu. Nah, dari sebal ini tidak sampai marah ya, berbeda dengan marah tadi. Kemudian ada frustasi, yaitu saat individu mengalami hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya ya, mungkin karena entah itu karena faktor finansial dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada cemburu ya. Cemburu ini ketakutan yang diliputi oleh kemarahan. Selanjutnya ada juga iri hati ya. Ditujukan pada orang atau hal yang dimiliki orang lain ya, iri hati seperti itu. Yang selanjutnya ada duka cita, perasaan galau atau depresi yang tidak terlalu berat akibat ditinggal orang yang berharga contohnya dan lain sebagainya. Kemudian ada afeksi atau sayang, keadaan emosi yang menyenangkan dan objeknya lebih luas, memiliki intensitas yang tidak terlalu kuat ya, tidak sekuat cinta, dan berkaitan dengan rasa ingin dimiliki dan dicintai seperti itu. Selanjutnya ada bahagia. Nah, karena mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi, sukses dan memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain, atau berasal dari terlepasnya energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan dirinya, seperti itu. Lanjut lagi kepada perubahan tubuh saat terjadi emosi. Nah, ini reaksi yang kita terima ketika kita emosinya meluap-luap atau seperti yang lainnya. Yang pertama ada terpesona, yaitu reaksi elektris pada kulit. Nah, jadi ketika kita terpesona itu ada reaksi-reaksi ya pada diri kita. Kemudian marah. Marah ini adalah peredaran darah bertambah cepat. Nah, jadi ketika marah itu kadang desir darah kita itu terasa lebih cepat. Nah, karena ini reaksi pada manusia seperti itu. Kemudian ada terkejut. Nah, terkejut ini reaksinya adalah denyut jantung bertambah cepat ya. Yang namanya juga terkejut, maka pompaan darah pada sirkulasi jantung kita itu semakin cepat. Yang kedua, yang selanjutnya ada kecewa. Nah, kecewa ini biasanya reaksi yang timbul pada manusia itu bernafas panjang, seperti menghela napas terlalu panjang mungkin. Selanjutnya ada cemas. Nah, cemas ini reaksi pada manusia, biasanya cirinya yaitu air liur mengering. Selanjutnya ketika takut, berdirinya bulu roma ya, bisa kita alami juga ya, atau mungkin pernah kita alami ketika rasa takut menghantui kita itu seperti bulu kuduk kita berdiri ya, kalau bahasa sehari-harinya seperti itu. Selanjutnya ada tegang, terganggunya pencernaan, otot tegang dan bergetar. Kemudian ada cara merawat emosi. Menurut James C. Coleman, beberapa cara untuk memelihara emosi yang konstruktif atau tersusun. Yang pertama ada bangkitkan rasa humor. Seorang yang memiliki rasa humor tidak akan mudah putus asa ya. Yang kedua adalah peliharalah selalu emosi-emosi yang positif lah. Jangan sering negative thinking, depresi dan lain sebagainya, karena itu akan menurunkan emosi kita ke tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya ada senantiasa berorientasi pada kenyataan ya, bukan menghayal, bukan mengada-ngada dan lain sebagainya, tapi berbentuk kenyataan. Sebaiknya individu selalu bertolak dari kenyataan apa yang dimiliki dan bisa dikerjakan. Jangan
mengawang-awang lah kalau bahasa sehari-harinya. Selanjutnya yaitu kurangi dan hilangkan emosi yang negatif ya, seperti yang tadi, tingkatkan selalu emosi-emosi yang positif. Kemudian selanjutnya ada emosi dan motivasi. Menurut Goleman pada tahun 1997 ada 5 wilayah dari emosi. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri ya. Yang kedua, mengelola emosi yang tadi ya, mengelola emosi kita dengan baik supaya mood kita itu tetap stabil atau mungkin baik. Selanjutnya ada mengenali emosi orang lain atau mengenali emosi orang yang di sekitar kita. Selanjutnya adalah membina hubungan dengan orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu di sini kita haruskan untuk membina hubungan dengan orang lain. Yang terakhir ialah memotivasi diri sendiri ya. Memang motivasi yang terbaik adalah datang pada diri kita sendiri, karena dikala kita jatuh dan lain sebagainya, diri kitalah yang menjadi mood booster bagi diri kita sendiri. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu atau tambahan ilmu bagi yang mendengarkan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.